Di Batavia, bau busuk menguar dari pantai terasa menusuk hingga ke geladak kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda itu. Tertulis di lambungnya ZM Rupel, sebuah fregat mewah yang dipersenjatai 44 meriam. Udara panas dan lembab dari rawa-rawa menembus hingga kabin utama, menjadikan para penumpang terhormat itu merasa betul-betul salah tempat. Pakaian gaya Eropa mereka lengket di kulit, menggesek permukaannya menjadi ruam-ruam yang terasa pedih, dan gatal-gatal pun menyerang tanpa ampun. 13 sungai dan kanal yang bermuara di Teluk Jayakarta membawa beraneka kotoran hasil perihidup manusia yang tinggal di kota paling mematikan bagi pemukim Eropa itu. Konon sejak abad ke-17 rata-rata hanya separuh orang asing yang bertahan di iklim ganas itu. Wabah hitam begitu mudah merasuki si kulit putih, seperti lumpur kecoklatan menodai birunya lautan di utara Batavia. Katanya dan 4 lelaki tinggi dan tampan berusia hampir 50 tahun itu dengan tangan bersilang saling menggaruk lengan dan kemeja putihnya yang telah digulung hingga ke siku. Tiba kembali di kota impian ini, Menir, ujar seorang perwira di sisinya dengan senyum satir. Kota terkutuk, sahutnya cepat. Mungkin pertikaianku dengan Gubernur Jenderal Dendles 20 tahun yang lalu yang membuatku dipulangkan itu anugerah Tuhan, dan kini aku datang kembali karena kutukan penjajahan ini, Godverdomme, kata Van den Bosch. Dan Pangeran Jawa itu, kata perwira pengawalnya. Ja, natuurlijk, kata Van den Bosch. Die Klozak die onze koloniale overheid in Vailismen gesleept. Ya, tentu si bangsat yang sudah membuat pemerintah kolonial bangkrut itu, kata Van den Bosch kemudian. Pendangkalan pelabuhan Batavia membuat fregat itu harus membuang jauh-jauh dari dermaga dan menurunkan sekoci untuk membawa para penumpangnya ke daratan. Sang penumpang utama, Letnan Jenderal Johannes van den Bosch, menutupkan sapu tangan ke wajah rupawannya sambil menahan mual melihat bangkai-bangkai ikan mengapung di air yang keruh bersama buah kelapa kopong dan berbagai sampah. Turun ke dermaga, sebuah kayu lapuk terinjak olehnya dan patah jatuh ke air di bawah yang dipenuhi gumpalan ganggang yang membusuk. Nyaris terjerembab, seorang serdadu yang bertugas menjemput segera menariknya dengan perasaan takut melihat seringai murka di wajah pejabat tinggi itu. Sebegitu pahilitkah kita sampai dermaga utama
kini menyedihkan, teriaknya sambil berjalan cepat hingga sepatu Larsnya menimbulkan bunyi kertak di kayu-kayu jembatan. Para pengawal dan pengiringnya mengikuti dengan gegas dan was-was. Angin yang menyesakkan napas bertiup membuat rombongan itu harus memegangi topi-topi lebar mereka yang warnanya kusam dimakan panas hujan perjalanan. Di langit Batavia yang muram, awan kian menghitam, bergulung-gulung, diselingi kilat dan petir susul menyusul. Semoga berkah Natal melimpahi kita, meski tuanku harus merayakannya di dalam perjalanan. Seorang ajudan yang menyambut Van den Bosch mengangkat topi dan memberi anggukan hormat di dekat kereta yang telah disiagakan untuk membawa sang tamu. Dan semoga tahun baru membawa keberuntungan baru bagi yang mulia Raja Willem I, wangsaoranya kita yang jaya, dan seluruh negeri di ufuk timur hingga barat yang dinaunginya. Van den Bosch mengangguk dan membentuk tanda salib dengan tangan di dadanya sambil berbisik, "Amin." Ketika akan berjabat tangan dan dia memindahkan topinya ke genggaman sebelah, tampak bahwa si ajudan tidak lagi punya kelingking kiri. Penginapan sementara untuk tuan telah disiapkan di Weltevreden. Tapi Tuan Hofbalju Azebik selaku Hakim Tinggi Batavia meminta kami membawa Menher ke acara sambutan kecil terlebih dahulu di Staduis. "Di mana Komisaris Jenderal Dubus?" tanya Van den Bosch. "Saya khawatir bahwa beliau belum diberitahu tentang kedatangan tuan," jawab sang ajudan. "Zawisin, tapi dia sudah diberitahu bahwa sewaktu-waktu akan datang pejabat yang segera menggantikan ketidakbecusannya. Seharusnya dia selalu siap di sini," sahut perwira yang mendampingi sang letnan jenderal sejak dari kapal. "Jadi di mana dia?" seru Van den Bosch. "Saya kira dia di istana Buitenzorg, Menir," sahut sang ajudan membungkuk lebih dalam. "Kedatangan Menir Van den Bosch hanya disambut oleh seorang berpangkat letnan? Ini pelecehan," ujar perwira itu sambil memberi penekanan. Sang letnan ajudan melirik ke arah Van den Bosch yang dibalas dengan melengos. Lalu dia sendiri meringis. Untunglah hujan begitu cepat berubah dari rinai gerimis menjadi butir-butir air seukuran ibu jari yang jatuh dengan deras. Si letnan ajudan merasa bahwa langit telah menyelamatkannya dari amukan para tamunya. Sang letnan jenderal segera masuk ke dalam kereta, diikuti perwira asistennya yang membanting pintu dengan sekali lagi melaknat cuaca Batavia.
Dengan bergegas, Letnan Ajudan itu meloncat ke punggung kudanya dan mengarahkan para pengiring menaiki kereta angkut yang lebih sederhana. Sekawanan pasukan kawal berkuda yang dipimpinnya segera menyesuaikan formasi dengan mantel-mantel hitam yang basah kuyup menutupi jas biru kusut yang telah pudar warnanya. Kuda-kuda pun meringkik ketika pecut kusir dan hentakan sepatu Lars di perut memaksa mereka berlari di jalanan becek kota yang dijuluki Koningin van Het Oosten, sang ratu timur itu. Tapi barangkali perjalanan panjang yang rahasia serta cuaca buruk telah merusak suasana hati sang letnan jenderal dan perwira asistennya yang galak, apalagi melihat keadaan Batavia. Sialan pula Komisaris Jenderal Dubus, pikir sang ajudan. Mengapa pejabat gubernur jenderal itu masih bersantai-santai di sejuknya istana Buitenjorg dan tidak datang ke Batavia untuk menerima semprotan murka Van den Bosch? Dan yang paling bangsat tentu Pangeran Jawa itu, yang barisan laskar udiknya telah membunuh 15.000 serdadu kerajaan dan menguras keuangan pemerintahan jajahan. Semoga Tuhan mengutuknya, bisik sang ajudan pada dirinya sendiri. Dari jendela kereta yang kursinya lembab dan berbau apek, Van den Bosch menatap Batavia dengan masgul. Kota ini menjadi jauh lebih ramai, tapi juga lebih muram daripada 20 tahun yang lalu. Wajah-wajah Tionghoa kembali menyeruak lebih banyak di antara kelesuan muka-muka Melayu dan Jawa. Kenangan pembantaian 90 tahun yang lalu, ketika ribuan mayat pendahulu mereka mengapung di Muara Angke, telah dikalahkan oleh desakan hajat hidup. Kebanyakan berasal dari pesisir selatan Fujian dan Guangdong. Orang-orang kek ini tak tahan berada di bawah penindasan para kaisar berkucir dinasti Qing. Hujan yang tadi seakan ditumpahkan berangsur-angsur melemah guyurannya. Sang penumpang kereta bertambah leluasa memuaskan lapar matanya akan Batavia yang telah lama ditinggalkannya. Di Muara Kali Besar terdapat lokasi bekas-bekas benteng pertama yang dulu dibangun oleh Jan Pieter Soenkoen, Hollandia dan Bomet. Sultan Agung dari Mataram nyaris mencerabut kedudukan orang-orang Belanda dari kepulauan yang menjadi sumber kekayaannya ini pada penyerbuannya ke benteng-benteng itu pada tahun 1628 dan 1629, mengingat kenyataan bahwa kini mereka harus menghadapi pemberontakan Pangeran Diponegoro yang merupakan keturunan ketujuh dari Sultan perkasa itu. Van den Bosch sambil memejam mata menggeleng-gelengkan kepala yang tiba-tiba terasa begitu pening. 4 kilometer ke arah selatan, melalui persawahan, kebun-kebun kelapa dan pekuburan Tionghoa. Dari stadius yang menjadi pusat dari kota tua itu, terdapat sebuah permukiman anyar yang lebih tertata.
dan garnisun kukuh bernama Weltevreden. 4 kilometer lagi menanjak ke arah perbukitan. Dengan dijajari kanal dan selokan, terdapat benteng baru Mr. Cornelis yang akan menjadi pertahanan terakhir sebelum mencapai Istana Tetirah Gubernur Jenderal di Pegunungan Buitenjorok yang terletak 48 km lagi dari titik itu. Baik benteng Mr. Cornelis yang diapit Kanal Besar Timur dan Kali Ciliwung serta dijaga 280 meriam berat dalam lingkar 8 kilometernya, maupun Istana Buitenjorok yang asri dan sejuk adalah warisan orang yang pernah menjadi atasan Van den Bosch, yaitu Marsekal Herman Willem Daendels. Setelah 20 tahun, Van den Bosch akhirnya menatap lagi jaringan kanal yang tepinya ditanami pohon asam berdaun rimbun, nyamuk-nyamuk malaria dan demam berdarah yang entah sudah daur keturunan keberapa sejak dia tinggalkan masih tetap merajai selokan-selokannya. Gedung-gedung kukuh dari masa kejayaan Serikat Dagang VOC kini terlihat merana, cat putihnya kusam dan mengelupas. Beberapa jendela tampak berkarat tralisnya, dan genteng-genteng merah di bagian kanopinya banyak yang melorot ke bawah. Mengenang kejayaan VOC sebagai sebuah perusahaan terbesar di dunia pada zamannya, bahkan tidak ada yang menandinginya hingga kini, adalah kegetiran tersendiri. Van den Bosch pernah menghitung bahwa nilai aset dan omset VOC pada tahun 1637 mengungguli gabungan kekayaan 20 negara di Eropa. Serikat dagang yang memperkerjakan 70.000 orang dari kira-kira 40 kebangsaan yang berbeda-beda. Kapal-kapal VOC hilir mudik di Samudra Atlantik, Tanjung Harapan, Laut Arab, Samudra Hindia, Teluk Benggala, Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, hingga perairan Jepang. Sepanjang beroperasi, VOC telah memberangkatkan 1 juta pelayar dari Eropa ke Asia. Harga tinggi rempah-rempah yang diikuti penguasaan sumber-sumbernya dan monopoli langsung melipat gandakan valuasi VOC hanya dalam beberapa belas tahun sejak ia didirikan. Tapi tahun 1637 itu juga tahun terkutuk sejak Ogier Ghiselin de Busbecq membawa umbi bibit bunga tulip ke Istanbul ke Wina. Kegilaan terhadap bunga kasturki Utsmani itu kemudian menyebar ke Augsburg, Antwerpen, dan terutama Amsterdam, tulpenmania. Begitu orang Belanda menyebutnya. Di awal tahun 1637 itu terjadi penggelembungan harga luar biasa terhadap umbi tulip yang bisa melebihi setahun gaji pekerja kelas menengah berkeahlian khusus di Eropa. Nilai saham VOC mencapai puncaknya ketika mereka mendapatkan kontrak pengangkutan umbi tulip dan bunganya sekaligus menguasai lahan luas di beberapa negara untuk penanamannya. Tapi di pertengahan tahun itu pula gelembungnya meletus dan harganya jatuh. Begitu banyak orang-orang yang telah menanam modalnya di pembibitan dan penanaman tulip mendadak bangkrut
Kapal-kapal VOC yang mengangkut umbi-umbi tulip dari Istanbul dibakar beserta isinya di pelabuhan Amsterdam, dan bagi VOC keadaan tak pernah sama lagi sejak saat itu. Hanya Kepulauan Nusantara yang masih menyangga kelangsungannya di Jawa. Mataram yang selalu menjadi satru besar sekaligus sumber perluasan kekuasaannya. Berulang kali penguasa atau bangsawan Mataram menggalang perlawanan terhadap VOC, lalu penumpasannya akan mengikuti sebuah garis kebijakan yang sangat khas: bantu pihak kerabatnya yang ingin berkuasa. Imbalannya untuk VOC berupa hak monopoli dagang, pembangunan benteng, penguasaan pelabuhan, atau bahkan penyerahan wilayah. Atau yang lebih mengasihkan bagi VOC adalah jika terjadi perebutan kekuasaan, tinggal tawarkan bantuan kepada salah satu pihak, maka konsensi-konsensi besar akan didapatkannya. Tetapi 80 tahun yang lalu VOC melakukan kesalahan fatal dalam sebuah peperangan yang dikobarkan oleh adik susunan Pakubuwono II Raja Mataram yang bernama Pangeran Mangkubumi. VOC terjebak untuk terlibat terlalu jauh, mengeluarkan sumber daya yang teramat besar, dan akhirnya mengalami kerugian yang belum pernah dialami sepanjang sejarahnya. Ketika perang usai, bahkan VOC yang begitu banyak terkuras dana maupun tentara bayarannya hanya diposisikan menjadi penengah untuk membagi kerajaan itu menjadi dua, bernama Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 9 tahun perang yang dikobarkan Mangkubumi telah membuat VOC berdarah-darah tanpa memperoleh imbalan yang memadai untuk memulihkan keuangannya. Di dalam keretanya, Van den Bosch memijit-mijit kening karena kepalanya kembali diserbu pusing. Dia ingat bahwa Mangkubumi yang akhirnya menjadi Sultan pertama Yogyakarta itu, yang menjadi salah satu pembangkrut VOC, hingga serikat dagang terbesar di dunia itu diputuskan pailit dan gulung tikar pada 31 Desember 1799, adalah kakek buyut dari Pangeran Diponegoro yang harus dia akhiri segera perlawanannya jika tidak ingin kerajaan Belanda mengalami nasib serupa VOC. Dihantam sampai limbung oleh tulip dari Turki Utsmani, ditikam sampai sekarat oleh pangeran dari Mataram. Kini dengan was-was dia mendengar selentingan bahwa Pangeran Diponegoro dari dinasti pecahan Mataram di Yogyakarta itu juga dikelilingi beberapa sisa pasukan Janisari dari Turki Utsmani, atau jangan-jangan malah dipersenjatai dan juga didanai. Dalam bentangan angan antara Istanbul dan Yogyakarta, Van den Bosch tahu bahwa musuh sejati kepentingan Eropa serupa saja di mana-mana, ialah Islam dan ajaran jihadnya. Ketika kereta yang membawa Van den Bosch berhenti di halaman Stadhuis, hujan telah mereda. Sang Letnan Jenderal turun dengan anggun dan mengibaskan sisa basah hujan dari hiasan di pundaknya yang berjumbai-jumbai emas. Sejenak dia berdiri dan menatap pelangi yang malu-malu
mulai menampakkan warna-warni di ufuk barat. Medali salib bintang emas Orde Komando Oranye Nassau dengan ukiran singa di lingkaran tengahnya tergantung di dada Van den Bosch. Dari pita merah putih biru yang dikalungkan tersembunyi di balik kerah tinggi brokat merah keemasan. Dengan gerakan khas, dia merapikan rambutnya sebelum memakai topi biru berhias gaya baru yang sewarna dengan jas dan jubahnya. Sebuah defile kehormatan yang hanya terdiri dari kurang 50 serdadu menyambutnya dengan kikuk. Di ujung barisan, sang Hofbalju yang secara de facto mengepalai kota lama Batavia telah menantinya. Seperti yang mungkin telah Menir ketahui, ujar Tuan Big setelah beberapa saat mereka berbasa-basi memasuki gedung Statius. Mayor Jenderal Benjamin Biskov yang diangkat untuk menjadi panglima tentara kita di Jawa telah meninggal sebelum sempat menjalankan tugasnya. Maka Jenderal de Kock selaku panglima tertinggi militer Hindia Belanda tetap memegang komando dan berada di Semarang. Beliau bahkan membuat markas baru di Magelang untuk kian menjepit posisi pangeran itu. Ada kemajuan, tapi perang yang berlarut-larut ini membuat kami sangat khawatir. Apalagi Jenderal de Kock tampaknya sering melangkah sendiri di luar konsultasi dengan Komisaris Jenderal Dubus. Aku kenal de Kock, jawab Van den Bosch. Aku kenal de Kock dan aku percaya padanya. Orang seperti Dubus mana mungkin bisa memahami langkah-langkahnya. Ya Tuan, ujar Tuan Big. Ya Tuan, rupanya Tuan telah tahu bahwa mereka acap kali terlibat konflik. De Kock merasa berbagai arahan Dubus sering blunder juga jika diterapkan di lapangan. Jadi kalau kedatangan tuanku tidak membawa keputusan tegas baginda raja kita, saya khawatir. Ucapan Tuan Big itu terhenti karena perwira asisten Van den Bosch mengambil sebuah gulungan kertas berikat pita emas dari saku dalam jasnya dan langsung melemparnya ke dada tuan rumah. Membuka dan membaca isinya, hakim tinggi itu menganggukkan kepala dan segera mengambil sikap sempurna untuk menghormat. Salut hormat kepada Gubernur Jenderal kita yang baru, Letnan Jenderal Johannes Van den Bosch. Saya yakin di bawah kepemimpinan Menir, Hindia Belanda akan kembali damai. Tuan Big yang sebenarnya lebih berharap de Kock yang dipecat dan Dubus tetap pada jabatannya mencoba menutupi kekagetannya dengan bicara pelan dan penuh tekanan. Itu hanya sebagian kecil dari tugasku. Dengan masih memegang topi, kedua tangan Van den Bosch disatukan di belakang punggungnya. Jemarinya tampak saling meremas dan kepalanya mendongak ke atas ketika dia mendenguskan napas keras-keras. Memulihkan raca keuangan pemerintah jajahan akan lebih membuatku pusing daripada sekedar menuntaskan perang dengan Diponegoro. Tuan Big kemudian berkata, Menir yakin bisa menyelesaikan hal yang hampir 5 tahun membuat Tuan Komisaris Dubus susah tidur ini. Van den Bosch pun berkata, dia sama sekali tidak mengerti adat dan watak orang-orang Jawa yang dihadapinya.
Dia membayangkan bahwa perang di Jawa ini bisa kita menangkan dengan pertempuran total dan pengerahan massa saja. Dia pikir ini Perancis dan perang zaman Napoleon. Bah, bekas mafia senjata gelap seperti Dubus mana mungkin bisa diharapkan, potong Van den Bosch. Tuan Big tersentak dengan wajah pias. Untung lawan bicaranya sedang menghadap ke arah lain. Atau jangan-jangan dia memang sengaja membiarkan perang ini berlarut-larut agar komplotannya mendapat keuntungan dari jual beli senjata, kata Van den Bosch kemudian. Kali ini Van den Bosch berbalik menghadap ke arahnya, dan sorot mata tajam dari bawah alis yang lembut itu justru terasa telak merasuk ke retina dan menghantam ulu hati. Gugup dan pucat dan berkeringat dingin serasa membekukan tengkuknya. Tuan Big maju dengan merunduk lalu menyiapkan kursi yang akan diduduki tamunya di meja jamuan. Sekelebat Van den Bosch memperhatikan si hakim tinggi ini lebih dekat. Rupanya di pipi sang pejabat ada bekas luka yang menggores dari sudut mata kanan hingga ke dekat ujung bibir. Aku, ujar Van den Bosch sambil dengan elegan duduk bersilang kaki menempati kursi yang sandarannya berukir singa Belanda. Yang akan menyelesaikan perang gila ini dalam selambat-lambatnya 3 bulan. Dan di tempat ini pangeran pemberontak itu harus menjalani pengadilannya. Jika pemeriksaan yang kulakukan nanti membuktikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran oleh para pejabat yang membuat perang ini berlarut-larut dan khas kita bangkrut, boleh jadi mereka akan menyertai berandal pemberontak itu ke tiang gantungan. So, sepodik mohelik. Ketika matanya tertumbuk pada sebuah lukisan potret lelaki berseragam marsekal Perancis dengan selempang kebesaran berwarna kuning emas di dinding ruangan, ingatan Gubernur Jenderal baru itu tiba-tiba mengembara ke masa 20 tahun yang lalu. Karena itulah dia tidak sempat memperhatikan bahwa di ujung meja Letnan Ajudan yang mendengar rencana penyelidikan internalnya merasa seakan dadanya ditembus linggis, tapi ekspresinya lain, hanya meringis. Tuan Big yang masih berdiri di belakang kursi merasa tubuhnya sekaku boneka salju yang ditebas besi panas, rapuh lalu rubuh.